video ini kita akan membahas tentang apa sih? Di video ini kita akan membahas tentang basic public health atau dasar-dasar dari kesehatan masyarakat. Nah, dasar dari kesehatan masyarakat yang akan aku ambil adalah tentang promosi kesehatan. Nah, jurnal yang aku ambil adalah ini. Di sini kita mulai dari mencari jurnal yang berhubungan dengan dasar-dasar kesehatan masyarakat. Untuk jurnal yang aku ambil itu berjudul Differences in Knowledge, Attitude and Practice Regarding Hypertension by Access to a Community-Based Screening Program Posbindu, a cross-sectional study from 4 districts in Indonesia. Background ataupun latar belakang dari penelitian ini adalah membahas tentang hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa mereka menderita hipertensi sehingga pengobatan dan pengendaliannya masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu, sebagai program screening dan edukasi kesehatan masyarakat. Efektivitas Posbindu meningkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengetahuan, sikap, dan praktik dari masyarakat mengenai hipertensi antara masyarakat yang mengakses Posbindu dan masyarakat yang tidak mengakses Posbindu. Dan juga untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan praktik di dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain observational analytic dengan pendekatan cross-sectional. Desain ini digunakan untuk membandingkan tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik mengenai hipertensi antara masyarakat yang mengakses program Posbindu dan yang tidak mengakses program Posbindu pada waktu yang sama. Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2019 hingga Januari 2020 di 4 wilayah di Indonesia, yaitu Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang. Pada penelitian ini melibatkan masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas yang tinggal pada wilayah tersebut, sehingga jumlah sampel yang dianalisis menjadi 1.988 responden. Dari hasil penelitian ini yang melibatkan 1.988 responden yang mengakses Posbindu hanya di 1.115 responden atau di 56%, dan yang tidak mengakses Posbindu ada di 873 responden atau di 44%. Dari berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan, yaitu di 1.588 orang atau di 79,9%. Sedangkan pada laki-laki berjumlah 400 orang atau di 20,1%. Pada kelompok yang mengakses Posbindu, perempuan mencapai 85,1%, lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih aktif mengikuti kegiatan kesehatan di masyarakat. Dan dari berdasarkan usia, responden terbanyak berada pada kelompok usia 45 hingga 59 tahun, yaitu berada di 43,5%. Dan kelompok yang tidak mengakses Posbindu lebih banyak berasal dari usia 25 hingga 44 tahun. Dari hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat usia parubaya lebih memanfaatkan layanan Posbindu karena memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi. Dan untuk dari segi pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan sekolah menengah. Mayoritas responden juga telah menikah, banyak yang tidak bekerja, dan sebagian besar tinggal di wilayah perkotaan. Penelitian ini juga menilai kondisi kesehatan responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 509 responden atau di 25,6% menderita hipertensi. Persentase penderita hipertensi lebih tinggi pada kelompok yang mengikuti Posbindu, yaitu di 30,6%, dibandingkan kelompok yang tidak mengikuti Posbindu, yaitu di 19,2%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah memiliki riwayat hipertensi lebih terdorong untuk memanfaatkan layanan Posbindu ini untuk melakukan cek kesehatan berkala. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat penderita hipertensi yang tidak rutin memeriksa tekanan darah maupun tidak melakukan kontrol secara berkala, sehingga pengobatan hipertensi di masyarakat perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pada peningkatan pengetahuan atau knowledge,
Pada aspek pengetahuan, peserta Posbindu memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hipertensi dibandingkan kelompok yang tidak mengikuti Posbindu. Sebagian besar responden mengetahui definisi hipertensi, faktor risiko obesitas, serta gejala hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi di Posbindu efektif meningkatkan pengetahuan di masyarakat. Dari segi sikap ataupun attitude, sebagian besar responden memiliki sikap positif, yang setuju bahwa gejala hipertensi harus segera diperiksa ke fasilitas kesehatan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam Posbindu belum meningkatkan sikap secara signifikan. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan sikap dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain pengetahuan, juga harus dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan juga kebudayaan. Dan pada aspek praktik, penelitian menilai perilaku seperti pemeriksaan tekanan darah, olahraga, perubahan pola makan, dan kepatuhan minum obat. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peserta Posbindu dan peserta yang tidak mengikuti Posbindu dalam perilaku pencegahan hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan meningkat belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku, sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan. Promosi kesehatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga dan mengendalikan kesehatannya melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini, Posbindu berhasil meningkatkan knowledge, tetapi belum mampu meningkatkan attitude dan praktik secara signifikan. Dan dalam penelitian ini, strategi pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan melalui Posbindu dapat terwujud dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program Posbindu efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi belum mampu meningkatkan sikap dan perilaku pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan serta dukungan dari keluarga dan masyarakat agar pengetahuan dapat diubah menjadi perilaku hidup sehat. Sekian dari video yang telah saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye-bye.